kita merasa syukur dengan kerjasama dan rasa sepahaman negara sahabat kita Indonesia dapatlah dipersetujukan satu sistem ejaan standard yang akan dipakai di seluruh kawasan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Ejaan baru ini akan bertugas sebagai alat yang akan mengawal perkembangan serta pertumbuhan bahasa Malaysia selanjutnya di masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? No apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda selama ini support Tutur Gabut. The Gabut gak ada apa-apanya tanpa dukungan Anda. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kan? Baik Gabuters, di siang hari ini kita akan membahas mengapa selama ini negeri jiran kita Malaysia ini selalu menganggap bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Dan juga ada di komentar-komentar video saya, katanya itu bahasa Indonesia itu 90% dari bahasa Melayu, katanya seperti itu. Kita akan menyimak video sejarahnya, dokumentasinya, kenapa sampai terjadi seperti itu. Kita simak videonya, jangan kemana-mana. Ketika tercipta ejaan tersebut, lalu diberilah nama ejaan yang disempurnakan. Dan ejaan tersebut adalah hasil dari kerjasama bahasa yang sebenarnya sudah terlebih dahulu dipergunakan di Indonesia. Lalu Indonesia menawarkan pada pihak Malaysia, yang tujuannya demi untuk mempermudah dalam hubungan bilateral antar kedua negara sesudah masa konfrontasi. Dan dengan bahasa yang diserasikan, dapat mempermudah para guru-guru Indonesia berinteraksi untuk mengajar di Malaysia dengan komunikasi bahasa dan ejaan yang sama. Karena di waktu itu Malaysia sangatlah membutuhkan tenaga kerja pengajar, yaitu para guru, hingga para profesor-profesor yang berasal dari Indonesia. Video yang nanti akan kita saksikan adalah sebuah saksi bahwa ejaan bahasa yang digunakan sekarang, yaitu ejaan baharu bahasa Malaysia. Sekali lagi, nama bahasanya adalah bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu, hasil dari kerjasama bahasa dari kedua negara. Dan dari tahun di video inilah, awal mula kosakata bahasa Indonesia, hingga kini ada pada bahasa Melayu Malaysia, dan dipergunakan oleh masyarakat Malaysia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Satu peristiwa yang bersejarah telah diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada 16 bulan Ogos 1972, sempena pelancaran penggunaan ejaan baharu Malaysia. Majlis yang berwarna-warni ini telah dihadiri oleh pembesar-pembesar negara, di antaranya yang amat berhormat Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Ismail, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Haji Hussein On, Menteri Pelajaran Malaysia, dan Sri Jeneral Khalid, Duta Besar Indonesia di Malaysia pada masa itu, menteri-menteri, duta-duta, orang-orang kenamaan, dan ahli persuratan dari segala peringkat yang diundang. Satu upacara yang serupa telah dilancarkan juga di Jakarta, Indonesia. Pada waktu yang ditentukan, bunyi kompang pun bergema di luar Dewan, menandakan ketibaan dokumen persetujuan antara Malaysia dan Indonesia tentang penggunaan ejaan baru itu. Tuan Haji Sujat, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang juga menjadi pengurusi majlis itu, menerangkan serba ringkas latar belakang perundingan antara kedua-dua negara itu, hinggalah tercapainya persetujuan untuk menggunakan ejaan baru. Tugas yang telah diamanahkan kepada Jawatan Kuasa Kerja Bahasa dan Ejaan Malaysia untuk membincangkan hal ejaan dengan pihak pemerintah Republik Indonesia telah kami sempurnakan. Sudi apalah kiranya yang berhormat menerima dokumen-dokumen yang mengandungi kata permufakatan yang telah tercapai setakat ini, yang dengannya terbentuklah suatu sistem baharu ejaan Rumi bagi bahasa Malaysia.
Kemudian, beliau menyerahkan dokumen tersebut kepada Yang Berhormat Menteri Pelajaran Malaysia. Yang Berhormat itu memberikan ucapannya di antara lain kata beliau. Pada hari ini pula, kita dapat melihat perkembangan pesat yang sedang berlaku pada bahasa kita. Terutama sekali semenjak kemerdekaan. Kita sama-sama terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses perubahan yang berlaku pada bahasa kita hari ini. Oleh kerana itu, upacara yang kita adakan pagi ini mempunyai arti yang besar pada kita semua. Usaha untuk memperbaiki sistem ejaan rumi bahasa kita sudah lama kita jalankan. Mula-mulanya usaha ini telah dijalankan oleh orang-orang Inggeris yang cuba menyalin bahasa Melayu dalam tulisan Jawi ke tulisan Rumi. Kemudian, sistem ini telah diperbaiki oleh Pendeta Zaba atau Zainal Abidin bin Ahmad. Berdasarkan daftar ejaannya, sistem ejaan Rumi Zabalah yang selama ini dianggap rasmi dan kadang-kadang disebut sistem ejaan sekolah. Di tahun 1956, satu kongres bahasa telah direstukan oleh Tun Abdul Razak yang pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran. Upacaranya dilangsungkan di Istana Besar Johor Bahru. Tokoh-tokoh bahasa seperti Pendeta Sabah dan dari Indonesia pula, Profesor Selamat Mulyono dan Dr. Priyono telah turut hadir. Di kongres ini, beberapa perubahan tentang cara mengeja dengan tulisan Rumi telah dikemukakan. Dari kongres ini, lahirlah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tan Sri Said Nasir Ismail menggantikan Profesor Ungku Aziz sebagai pengarah Dewan Bahasa dan mengetuai jawatan kuasa perunding berkenaan dengan perubahan ejaan ini dengan wakil-wakil dari Indonesia. Selepas ejaan kongres tidak dilaksanakan, maka dalam tahun 1959 lahir pula satu sistem ejaan lain yang disebut ejaan Malindo. Tetapi ejaan Malindo ini juga tidak dapat dilaksanakan oleh sebab-sebab yang tertentu. Kerajaan telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa bahasa dan ejaan. Jawatan kuasa ini telah mengadakan perundingan-perundingan baru dengan pihak Indonesia. Akhirnya tercapailah persetujuan untuk menggunakan ejaan baru. Ejaan baru ini sangat besar faedahnya bagi kemajuan pelajaran di negeri ini. Dengan adanya sistem ejaan baru ini, saya berharap pelajaran bahasa Malaysia di sekolah akan lebih mudah lagi bagi murid-murid kita. Dan dengan ini juga, kemajuan bahasa Malaysia sebagai alat pelajaran akan dapat berjalan dengan lebih teratur lagi. Masa peralihan menggunakan ejaan baru ini ialah 5 tahun dari sekarang. Ini berarti selepas 5 tahun, ejaan lama tidak akan dipakai lagi. Tempoh 5 tahun ini, saya rasa adalah lebih daripada cukup bagi membolehkan orang ramai dan pihak-pihak tertentu menggantikan ejaan lama dengan ejaan baru. Kita hari ini percaya mencipta satu detik sejarah yang sangat penting bagi masa hadapan bahasa kita. Bukan sahaja di negeri ini, tetapi juga di seluruh kawasan bahasa Melayu di Asia Tenggara ini. Yang amat berhormat Tun, sudilah apa kiranya Yang amat berhormat Tun menerima dokumen-dokumen yang melambangkan kata mufakat yang telah tercapai di antara Malaysia dan Republik Indonesia mengenai satu sistem ejaan. Dan saya dengan hormatnya mempersilakan Yang amat berhormat Tun mengisytiharkan pelaksanaan dan penggunaan ejaan ini sebagai ejaan baru bagi bahasa Malaysia. Yang amat berhormat Perdana Menteri menerima pula dokumen yang bersejarah itu. Beliau kemudian berucap bagi melancarkan penggunaan ejaan baru itu ke seluruh tanah air. Di antara lain-lain kata Perdana Menteri, dan dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Pelajaran tadi, usaha nak mengadakan sistem baru ini telah lama dijalankan. Mengingat bahawa sistem baru itu sangat penting bagi kemajuan bahasa Malaysia, terutama sekali bagi masa hadapan. Kita sama-sama bersyukur kerana pada pagi yang bersejarah ini, kita mengisytiharkan sistem ejaan baru ini serentak di Jakarta dan di Kuala Lumpur. Kita merasa syukur dengan kerjasama dan rasa sepahaman negara sahabat kita Indonesia dapatlah dipersetujukan satu sistem ejaan standard yang akan dipakai di seluruh kawasan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara. Ejaan baru ini akan bertugas sebagai alat yang akan mengawal perkembangan serta pertumbuhan bahasa Malaysia selanjutnya di masa hadapan. Inilah satu kejayaan yang amat besar maknanya bagi masa depan kedua-dua bahasa, iaitu Indonesia dan Malaysia. Kita yang hidup dalam kurun yang ke-20 ini mungkin tidak akan sempat melihat kesan-kesan masa depan ejaan baru ini dengan sepenuh-penuhnya.
Tapi saya percaya generasi-generasi akan datang akan membaca sejarah kita dan pasti akan mengucap kesyukuran yang tidak terhingga kerana usaha yang kita telah jalankan hari ini. Saya telah dapat melupakan segala inisiatif tentang pembaharuan sistem ejaan kita yang bermula dari Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu ketiga pada tahun 1956 dulu. Saya suka menyatakan penghargaan kepada kerja-kerja yang dijalankan oleh jawatan kuasa ejaan Melindo yang difungsikan oleh Tan Sri Said Nasir, ejaan bersama Malaysia Indonesia serta jawatan kuasa yang ada sekarang, yang semuanya menjadi alat amat penting kepada tercapainya sistem ejaan baru. Bagi hak kerajaan dan rakyat, saya ingin menyampaikan ucapan tinggi-tinggi terima kasih kerana jasa-jasa mereka itu. Saudara-saudara sekalian, mulai dari hari dan saat ini, marilah kita isytiharkan ke seluruh negara kita bahawa sistem ejaan baru kita yang telah disempurnakan dengan kata muafakat antara dua negara yang berjiran dan berbahasa satu itu diguna dan diabadikan sebagai ejaan resmi bahasa Malaysia bagi selama-lamanya. Dan itulah video sejarah ejaan bahasa Malaysia yang disebut ejaan baharu. Sebenarnya ejaan tersebut adalah ejaan yang dibentuk oleh Indonesia yang disebut sebagai ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus tahun 1972 dan pemberlakuan pemakaian ejaan yang disempurnakan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan terlihat dalam video, beberapa penyerahan dokumen dari berbagai berkas diserahkan, dari dokumen berkas penyusunan kata, dokumen berkas kosakata bahasa, serta dokumen berkas yang lainnya. Diserahkan untuk Malaysia dan diterima oleh Perdana Menteri Malaysia yang memimpin pada saat itu. Jika memang Malaysia yang membentuknya sendiri, untuk apa ada penyerahan dan sebagainya? Itulah sejarah yang sebenarnya. Dan sejarah tersebut, seolah-olah kini telah ditenggelamkan oleh masyarakat Malaysia itu sendiri. Namun kini, sejarah tersebut telah diputar balikkan oleh warga Malaysia. Dan seolah-olah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bahasa Melayu Malaysia. Serta susunan kata dan kalimat adalah Malaysia lah yang membentuknya. Dan Indonesia hanya menirunya saja. Begitulah ungkapan warga Malaysia dalam sebuah komentar dengan begitu bangganya. Baik, sudah kita lihat videonya. Di akhir video kan bahasa Malaysia, kejayaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia kan gitu. Bahasa Malaysia utamanya seperti itu kawan. Di ujung video tadi kan begitu. Pertanyaannya adalah kenapa akhir-akhir ini di Malaysia itu menyebutnya sebagai bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kita akan merunut jauh ke belakang tentang istilah bahasa mereka ini. Terus tadi disebutkan di video juga kan 1972 itu Indonesia mau membantu Malaysia karena kan istilah bahasanya bahasa Malaysia kan begitu toh. Kita runut ke belakang. Pada waktu merdeka 1957 bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu kan seperti itu kan. Kemudian terjadi sebuah kerusuhan rasial. Salah satunya yang dipermasalahkan adalah bahasa kebangsaannya 1969. Setelah kerusuhan itu disepakati membuat nama istilah bahasanya menjadi bahasa Malaysia. Itu hampir secara keseluruhan dari media massa pada waktu itu dan tokoh-tokoh politik tokoh-tokoh politiknya membuat kesepakatan bahwa bahasanya adalah bahasa Malaysia untuk meredam itu tahun 1969. Makanya 1972 tadi terjadi kerjasama dengan Indonesia dan Indonesia juga mau membantu karena istilah bahasanya kan bahasa Malaysia gitu toh. Berjalannya waktu dari 1969 1986 terjadi sebuah polemik di Senat mereka dengan istilah bahasa Malaysia karena di undang-undang mereka itu masih disebutkan bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Akhirnya istilah penggunaan bahasanya dirubah lagi menjadi bahasa Melayu tahun 1986. Nah, karena sudah terlanjur beredar di masyarakat dengan istilah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu itu sudah terlanjur beredar di masyarakat.
2007 masyarakat kebingungan dan para pengusaha juga kebingungan lah, sebenarnya bahasa yang digunakan ini bahasa apa, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. 2007 akhirnya disepakati lagi, dirubah lagi istilahnya menjadi bahasa Malaysia untuk mempersatukan kaum yang ada, persatuan kaum diutamakan begitu, maka istilahnya dirubah lagi menjadi bahasa Malaysia. Itu 2007. Berjalannya waktu lagi sampai awal-awal tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2022 sekitar segitulah. Waktu naik Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, nah ini berubah lagi istilah bahasanya menjadi bahasa Melayu. Kurang lebih seperti itu ya. Akhirnya terjadi polemik seperti ini loh. Selama Malaysia itu masih menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Melayu dan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, orang Indonesia juga tidak akan mau. Karena kan membuat bahasa Indonesia itu dari akarnya bahasa Melayu Riau kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia itu bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan yang sangat panjang. Tidak mudah, perlu konsistensi yang tinggi. Nah, akhirnya kesini-sininya 2023 bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi, bahasa official di UNESCO. Ini makin itu lagi, makin itu lagi dari kalangan netizen Malaysia, dari profesor tetap aja ngeyel bahwa itu bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, masih begitu aja. Ya orang Indonesia tidak akan mau, apalagi penuturnya di Indonesia itu lebih banyak. Harus diambil seperti ini, karena terjadi polemik terus toh. Dan di video saya juga ada di sebuah waktu simposium dulu kan tentang istilah bahasa di Malaysia ini kan diprotes juga tuh dari Profesor Sarawak, mempertanyakan bahasa Melayu itu untuk siapa? Harusnya bahasa Malaysia untuk bangsa Malaysia, kan seperti itu toh. Seperti itu. Sebenarnya mudah. Kalau dari pihak mereka tuh mau mengganti istilah bahasanya bahasa Malaysia, mungkin tidak terjadi polemik begini kan gitu toh. Gitu kawan-kawan. Jadi tadi di penjelasan tadi kan di video yang jelas bahasa Malaysia, makanya Indonesia mau membantu, dan pada waktu itu memang benar banyak guru-guru yang dari Indonesia dikirim ke sana. Begitu kawan. Jadi kenapa kok kosakatanya itu bisa banyak persamaan dengan bahasa Indonesia? Ya karena itu tadi ada dokumen-dokumen 1972 tadi yang diserahkan, itu pemahaman. Di garis bawah juga disimpulkan, kita ambil kesimpulan bahwa selama orang Malaysia itu masih menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, orang Indonesia juga tidak akan mau. Karena kan mengembangkannya tidak mudah tadi selama hampir 100 tahun, sekarang sudah menjadi besar. Sudah menjadi besar toh, karena kan yang menuturkan kan banyak, penduduknya aja banyak itu. Dan banyak dipelajari di negara-negara lain. Untuk saat ini setelah menjadi bahasa official kan banyak yang belajar. Tentu tidak mau gitu. Ya, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut official, The Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.